Kita mulai. Yang pertama di sini kita akan membahas know when to use the past with the present. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu past atau present? Saya belum. Oke. Kalau past berarti ini kan berarti tentang masa lalu, sedangkan kalau present itu untuk masa sekarang ya. Nah, terkadang dalam kalimat itu terjadi ketimpangan. Ya, kalau misalnya dalam suatu kalimat itu ada dua timeline, ada timeline past sama timeline present. Nah, terkadang beberapa dari kita itu kebalik dan kita tidak bisa membedakan mana yang past, mana yang present. Nah, misalnya seperti ini. He took the money when he wants it. Di sisi lain, kita kan sudah menganalisis, kita tahu ya, took ini adalah verb kedua ya kan, verb kedua, ya, verb kedua dari take. Nah, kemudian ada konektor when kan, kemudian ketemu subjek lagi he, kemudian di sini ada wants. Wants ini kan merupakan verb satu kan, verb satu yang ditambah dengan s. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Gimana kita bisa tahu bahwa kalimat ini menceritakan kejadian di masa lalu, dan bagaimanakah kita bisa tahu bahwa si kalimat ini, suatu kalimat itu menceritakan tentang kejadian di masa sekarang. Nah, kita ini aja. Ini kan ada dua kalimat berlawanan ya, berlawanan secara timeline ya. Ada he took the money to past, ya kan? Sedangkan ada he wants it itu merupakan present. Nah, di sini yang sangat bertentangan, di mana di sini penjelasannya. It is impossible to do something in the past as a result of something you want in the present. Tidak mungkin untuk melakukan sesuatu di masa lalu dan sebagai result ya, sebagai hasil dari sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang ingin kamu kerjakan di masa sekarang ya. Berarti ini terjadi ketimpangan. Masa ia mengambil uang di masa lalu ketika ia menginginkan di masa sekarang? Ya nggak mungkin ya kan. Jadi nggak maksud gitu. Nah, siasatnya adalah salah satu verb dari dua kalimat ini, karena dua kalimat nih, kita kembali di one set. Salah satunya itu diubah. Apakah took ini diubah atau once-nya diubah supaya menjadi lebih selaras dan juga lebih nyambung dalam kalau misalkan dibuat logika. Nah, di sini ada dua ada dua pilihan. Ada he took the money when he wanted it, ya. Ini verb kedua, ya kan? Atau yang kedua, he takes the money when he wants it. Satu sama verb kesatunya. Ya. Nah, kalau misal yang pertama kan, iya, itu the money when he wanted it. Berarti kalimat ini menceritakan tentang kejadian di masa lalu kan? Ya, ya, kan? Nah, yang kedua di sini ada he takes the money when he wants it. Ya. Nah, ini kan merupakan simple present ya, simple present. Simple present itu kan misalkan terjadi. Nah, di sini dia artinya he takes the money when he wants it ini merupakan sesuatu yang terjadi di masa sekarang dan masih berlangsung di masa sekarang. Ya, berarti dia terjadi secara habitually atau secara berkala.
ya. Maksudnya berurutan, maksudnya kayak secara kebiasaan tuh kan, habitually itu kan, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya gimana Kak kalau misalnya kalimat seperti ini? Nah, di sini kan ada present dan past, ya kan? Nah, dengan catatan boleh kalau misalnya ada past sama present dengan catatan dikasih timeline-nya, ya. Timeline-nya atau future atau tomorrow atau sekarang. Nah, harus dikasih timeline yang jelas supaya tidak terjadi ketimpangan, ya. I know that he took the money yesterday. Saya mengetahui bahwa ia mengambil uang kemarin. Nah, he took the money yesterday itu merupakan sesuatu yang terjadi secara yang terjadi di masa lalu kan. Berarti ini kalimat yang cukup logis. Ya. I know berarti kan sekarang dia tahu. Oh, sekarang saya tahu nih bahwa dia mengambil uang kemarin. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup, Kak. Oke. Bisa kalian catat ya dengan ini. Nah, selanjutnya adalah penggunaan ada have sama had. Nah, have sama had ini adalah contoh dari auxiliary ya, guys. Nah, kedua-duanya sama. Have it atau had itu dia ketemu dengan verb ketiga, ya. Gitu. Nah, masing-masing ini punya perbedaan secara logika, ya, dan juga secara timeline juga udah beda. Kalau misalnya have plus verb 3 ini kan dia menunjukkan kalau dia ada present perfect, ya kan, kejadiannya sudah terjadi di masa sekarang. Kalau misalnya had plus verb 3 berarti dia menunjukkan bahwa ini adalah past perfect, ya kan, kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, itu bedanya. Mana perfect? Perfect itu artinya sempurna, artinya sudah terjadi, ya, sudah terjadi di masa sekarang atau di masa lalu. Berarti kejadian sudah selesai, nggak ada kelanjutannya. Itu bedanya perfect sama present. Dan kalau present kan terjadi pasti sekarang dan pasti terjadi, ya kan. Kalau misalnya perfect itu sudah selesai, ya, sudah selesai di masa sekarang dan atau di masa lalu. Nah, cara ngebedainnya seperti ini. Bedain sama Sue has lived in Los Angeles for 10 years sama yang di bawah. Sue had lived in Los Angeles for 10 years. Nah, menurut kalian bedanya di mana di antara kedua kalimat ini? Di has sama had-nya, Kak. Selain itu gimana? Kan setelah dari auxiliary sama had beda. Nah, yang membedakan di sini gimana? Kenapa bisa sih yang kedua tuh so had lived, sementara yang pertama tuh so has lived? Uh, Gimana menurutmu? Oke, bingung ya. Jadi gini guys, kita analisis yang pertama dulu ya. Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Berarti Sue telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Nah, karena ini sifat dalam present perfect dan juga sudah terjadi dan akan masih terjadi lagi, maka Sue telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Berarti si Sue ini udah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun dan masih akan lanjut. Dengan artian
Sue ini sampai sekarang dia masih tinggal di Los Angeles. Sama kayak misalnya begini contohnya. I have been in Bandar Lampung for 20 years. Misalnya, saya sudah berada di Bandar Lampung selama 20 tahun. Berarti dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang itu dan 20 ke depannya misalnya itu masih berada di Bandar Lampung, ya. Saya sudah berada di Bandar Lampung 20 tahun dan masih akan di Bandar Lampung sampai sekarang masih di Bandar Lampung gitu, Mas. Maksudnya begitu ya kan. Nah, beda sama yang kedua ini. Sue had lived in Los Angeles for 10 years. Karena ini menunjukkan past perfect, ya, berarti Sue sudah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Tetapi di masa sekarang berarti dia tidak di Los Angeles lagi. Dia sudah pindah ke tempat yang lain. Ya, seperti itu. Mas ini ada ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, itu ya. Kita yang pertama nih, ya. At the start of the 19th century, Thomas Jefferson has become president of the United States. Nah, karena ini, menurutmu ini benar nggak secara timeline? Nama yang pertama ini, yang Thomas Jefferson nih, has become president of the United States at the start of the 19th century. Oke, ini. Dari satu ini saja, kita lihat timeline-nya. At the start of the 19th century. Di awal abad ke-19, kalau misalnya menurut di awal abad ke-19 itu berarti kejadian sudah terjadi atau belum? Gimana? Sudah terjadi. Sudah terjadi di masa lalu kan? Berarti kalau misalkan sudah terjadi di masa lalu, berarti verbnya ini salah. Kenapa? Karena has ini, has plus verb ketiga, itu kan present perfect. Kejadiannya sudah terjadi di masa sekarang. Sementara ini sudah terjadi loh di masa lalu, di awal abad ke-19. Berarti ini diganti. Jadinya had become. Had plus verb ketiga. Ya. Kita pakai rumus ini. Ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja kalau misalnya tidak katakan. Nah, ini ada penjelasannya teman-teman. Kalau misalnya tense present perfect, berarti formulanya ini have plus verb ketiga ini ya. Ini verb ketiga. Nah, artinya berarti past up to now. Berarti dari dulu hingga sekarang. Ya.
Kalau misalnya past perfect, no, before past, up to past. Berarti dari dulu hingga dulu lagi. Gitu. But intinya past perfect itu jadi masa lalu. Di masa lalu. Ya, itu aja. Kalau present perfect, kejadiannya sudah terjadi di masa sekarang. Ya, dari dulu hingga sekarang. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita membahas bagaimana sih caranya untuk menelaraskan tenses yang kita pakai dengan timeline yang tersedia. Nah, kita ini ya. Nah, menurut kalian, di sini ada 3 ya. Ada we moved to New York in 1980, we had lived there by 1990, ada we have lived in San Francisco since 1999. Nah, eh, kalau misalkan begini kan ada, kalau misalkan di garis bawah ya, kita garis bawahi ya, kita garis bawahi, kita garis bawahi, ini pasti memiliki perbedaan karena timeline yang dipasang di sini. Yang pertama kan di sini kan we moved to New York in 1980 ya. Kami pindah ke New York di tahun 1980. Berarti setelah 1980 masih di sana enggak? Enggak. Ya, bisa jadi enggak ya. Bisa jadi pindah ke tempat lain setelah 1980 gitu. Berarti ini kejadian di masa lampau atau disebut dengan simple past ya. Simple past tense. Yang kedua di sini ada we had left there by 1990. Kami sudah kami sudah meninggalkan tempat itu di tahun 1990. Berarti di tahun 1990 berarti sudah meninggalkan lokasi itu. Ya. Berarti di tahun, kalau misalkan saya tanya di tahun 1991 misalnya, atau di tahun 2021, berarti sudah di tempat lain. Ya. Yang ketiga di sini we have lived in San Francisco since 1999. Kami telah tinggal di San Francisco sejak tahun 1999. Berarti pertanyaan saya, dari kalau saya tanya kalau saya tanya we have lived in San Francisco since 1999. Berarti kalau misalkan tahun 2021 mereka masih tinggal nggak di San Francisco? Masih, Kak. Masih ya. Berarti terhitung dari tahun 1999 sampai sekarang, mereka masih tinggal di sana. Masih tinggal di San Francisco. Beda kalau misalnya saya ganti jadi we had lived. We had lived in San Francisco since 1999. Ya, berarti setelah tahun 99 itu we had lived in San Francisco in 1999. Berarti di tahun 2000 mereka udah nggak di San Francisco lagi. Gitu. Berarti kalau misalnya di tahun 2021 mereka udah nggak di San Francisco lagi. Gitu. Jadi bedanya seperti itu ya. Itu membedakan. Jadi we have lived in San Francisco since 1999. Berarti dari tahun 99 hingga sekarang mereka masih di sana. Tuh. Ya, di sini ada tabel ya, using verb tenses with time expressions. Ya, ada contohnya sih, ada past perfect itu gimana, simple past itu gimana, ya tahu sendiri lah kita semua ya. Kalau present perfect itu gimana? Since 1920, lately, ada for ya, ada for 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 bla 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 years ya, atau months atau days ya. Misalnya I haven't eaten for 2 days.
ya saya belum makan selama 2 hari. Berarti sampai sekarang pun saya belum makan. Hari ketiga, hari keempat saya belum makan. Gitu kan. Misalnya kayak beda sama I didn't eat 2 days ago. Saya tidak makan 2 hari yang lalu. Berarti zaman sekarang saya udah makan. Saya tidak makan. Saya tidak apa? Saya sudah makan di zaman sekarang. Itu bedanya ya guys. Jadi harus selaras dan juga harus ngerti juga bagaimana cara ngebedain antara kalimat pas dalam masa lalu dan kalimat di masa sekarang atau present. Oke. Sampai sini ada yang ingin tanya apa? Kalau enggak, kita ke latihan soal saja guys. Oke. Biasanya dalam soal TOEFL kayak gini, salah satunya keluar soal gini. Ada kalian menentukan di A, B, C, D ini mana yang salah, kan? Itu. Coba kalian kerjakan dari 1 sampai 5 ya. In several spending, at X depicted the worker farm in Pennsylvania where he spends his youth sampai nomor 5 ya. 1 sampai 5 ya. 10 menit cukup nggak? Cukup ya? Oke. Berarti 10 menit dari sekarang ya, berarti selesainya astagfirullahaladzim. Oke. Dari 1 sampai 5 ya. Sampai 1 sampai 5 dulu. Habis itu kita bahas, oke? Be sure. Ada yang ingin tanyakan di sini? Oke.
Oke, saya lanjutkan. Ya tadi sempat, eee, you guys have left all. Jadi saya lanjutkan saja. Jadi, eee, latihan soal ya, dari hafal 1 sampai nomor 3 ya, 1 sampai 3 ya, kalian kerjakan dulu ya, 5 menit lah ya, berarti sampai 10, habis itu kita bahas. Oke, selamat mengerjakan.
Sudah? Sudah lihat semua? Sudah semua? Sudah semua? Oke. Kita mulai. Nomor satu, in several of his paintings, Edward Hicks depicted the Quaker farm in Pennsylvania where he spent his youth. Nah, menurut kalian nomor satu ini mana yang keliru? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya? Ada yang tahu? D. His hmm, his kan sudah merujuk ke Edward Hicks, jadi benar. Ini benar ya, karena his ini kan merujuk ke Edward Hicks. Habis itu, several of his paintings, jadi benar karena ada kata several. Several itu menunjukkan dia bahwa kalimat atau kata benda itu banyak. Paintings. Nah, berarti yang salah itu adalah cacingnya. Kita lihat ada depicted. Depicted itu kan verb kedua dari kata depict. Depict. Ya. Bentuk kerja kedua dari depict, ya. Bentuk kerja keduanya kan depicted. Berarti kalau misalnya begini, berarti selanjutnya berarti dia harus dalam bentuk past juga. Berarti spends ini salah, harusnya spend, ya, untuk menyetarakan antara pas sama pas. Ya, jawabannya adalah cacing ya. Nomor 2. Oke, nomor 2. Di sini kan nomor Florida has become the 27th state in the United States on March 3rd, 1845. Ya. Di sini kan sudah jelas ya, timelinenya adalah 3 Maret 1845. Berarti dia sudah terjadi di masa lalu. Kalau misalkan masa lalu berarti has become salah. Harusnya had become. Oke. Ya, itu ya.
Jadi harus menyamakan antara timeline dengan verb yang digunakan. Oke. Nomor 3. After last week's meeting, the advertising department quickly realized that the product will need a new slogan. Nah, kita lihat timeline-nya pas kan setelah pertemuan minggu lalu. Setelah pertemuan minggu lalu berarti dia pas. Nah, verb kedua udah kan, kalau misalkan dia timeline-nya masa lalu berarti verb-nya harus dalam bentuk pas kan, atau verb kedua. Berarti ini benar, ya, realized. Habis itu ada that the product will need a new slogan. Nah, will ini ya kan modal untuk pas simple future ya, simple future, ya. Kalau misalnya simple future, berarti dia harus timeline-nya dalam bentuk masa depan. Sementara di kalimat ini timeline-nya dalam bentuk past, after last week's meeting. Berarti ini salah, ya. Jawabannya adalah C yang salah ya. Harusnya apa? Would. Would ya. Adalah ini A ya. Gitu. Nomor 4. John F. Kennedy's grandfather, John F. Fitzgerald, served 2 terms as the mayor of Boston in the beginning of 20th century. Nah, di sini nomor 4 kan kita lihat dulu setelah timeline-nya kan sini. Ada in the beginning of the 20th century, ya, atau awal abad ke-20. Berarti kalau abad ke-20 berarti timeline-nya adalah masa lalu atau past. Berarti serve ini salah. Harusnya apa? Serve. Ya, untuk keduanya. Serve. Iya, benar ya. Betul. Sampai sini kan? Oke, nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Hapus dulu. Oke, nomor 5. Fort Ticonderoga, strategically important fortification during the Revolution, had since been reconstructed and turned into the museum. Oke. Ini subjeknya sudah ada ya. Fort Ticonderoga, subjeknya. Habis itu ada verbnya, predikatnya itu had since been reconstructed. Ya. Nah, ini kan benar ya. Ada auxiliary ketemu dengan verb ketiga, berarti sudah benar. Turned ini juga sudah benar. Ya. Nah, yang masalahnya adalah penggunaan auxiliary-nya apakah has atau had atau have di sini. Nah, triknya adalah di sini ada kata since, ya, atau sejak. Berarti si benteng Ticonderoga ini sudah direkonstruksi dan diubah menjadi museum dari dulu hingga sekarang. Kalau misalnya dari dulu hingga sekarang, berarti dia masuk ke mana? Berarti ke past. Present ya, present perfect. Kalau misalnya present perfect, berarti had-nya diganti. Jadi apa? Has. Ya.
Jadi kalau saya ulangi, kita perhatikan kata kuncinya, keywordnya adalah since. Ya, kalau since artinya sejak, berarti kan dari dulu hingga sekarang. Berarti benteng Ticonderoga ini sudah direkonstruksi atau dibangun kembali dan diubah menjadi museum dari dulu hingga sekarang. Berarti kalau misalnya dari dulu hingga sekarang, berarti dia menunjukkan kata apa? Present perfect. Ya, present perfect. Berarti kalau misalnya had ini diganti apa? Jadi has. Gitu. Oke. Oh, it's okay. Gak apa-apa. Kita lanjut ke nomor 7. Ya. A 21-year-old man became the second casualty yesterday when he loses control of his truck. Menurutmu, menurut kalian semua yang ada di room ini, manakah yang menurut kalian keliru? Apakah A, atau B, atau C, atau D? Nah, ini ya, kita lihat dulu yang kalimat pertama di sini. Ada a 21-year-old man became the second casualty yesterday. Di sini kita sudah tahu tampilannya adalah yesterday atau kemarin. Berarti yang menunjukkan pas kan? Ada became. Ini benar. Kemudian ada konektor atau when. Ya, kalau when, ya, ini konektor ya. Menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Ya. Kemudian ada subjek, ada s, dan loses, ada predikat. Nah, kalau begini, ini kan sama aja menimpang ya. Yang satunya pas di sini present. Ya. Pria yang berumur 21 tahun ini menjadi korban kedua kemarin, sementara di zaman sekarang dia kehilangan kendali pada truknya. Dan nggak logis kan? Masa iya dia menjadi korban kemarin di zaman sekarangnya dia kehilangan kendali? Harusnya kalau misalnya di pas, berarti dia juga harus pas. Ya, harus pas di pas present present. Ya, berarti jawaban adalah C yang salah. Harusnya apa? Lost. Ya, atau verb kedua dari lose. Oke. Oke. Kita move to the next one. Oke, nomor 8. Most people had written with quill pens until pens with metal points become popular in the middle of the 19th century. Nomor 8. Menurut kalian, mana yang keliru? Apakah A, apa B, apa C, apa D?
D ya. Oke. Kalau D, oke ya. Kebetulan ini timeline-nya sama. Masing-masing dalam satu timeline. Yaitu di pertengahan abad ke-9. Dia menunjukkan dia kejadian di masa lalu. Berarti had written ini benar. Nah, tetapi become ini kan present, simple present. Sementara timeline-nya sudah tertera di sini di pertengahan abad ke-19. Berarti become ini diganti jadi apa? Became. Ya. Untuk kedua dari become. Oke? Ya. Gitu. Ya. Karena udah jelas timeline-nya sudah di abad ke-19, berarti sudah terjadi masa lalu. Berarti ini diganti jadi became. Oke. Oke, terkait dengan pakai had apa enggak, hmm, tergantung sih, tergantung sih teman-teman. Jadi bisanya pakai had, bisa juga enggak. Tetapi karena di sebelahnya ini sudah ada had, berarti setelahnya nggak usah pakai had lagi, langsung pakai verb kedua aja. Nah, bagi yang belum tahu, past perfect ini seperti ini. Ada s, ada had, kemudian ada verb ketiga, kemudian ada ya past plus had plus verb ketiga plus timeline ya. Kemudian di eh, di ke depannya ada sebuah kalimat yang menjelaskan kejadian mengikuti ini. Berarti bisa aja nanti kemudian ada koneksi atau konektor, habis itu ada subjek dan ada verb kedua. Selebihnya kalian bisa cek di Google, ya, di googling aja rumus past perfect gimana. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya kayak had nggak perlu karena sudah ada head-nya di sini. Head itu berarti ininya tinggal diganti saja jadi became begitu. Oke, kita latihan soal lagi ya. Hmm, Oke, nomor 9 coba. Nomor 9. John Chapman became famous in American folklore as Johnny Appleseed after he plants apple trees throughout the northeast part of the United States. Ini masih bahasanya masih sama ya. B. Oke, B ya. Kalau misalnya B, oke. Pertama, kita analisis dulu subjeknya. Subjeknya adalah John Chapman, habis itu ada predikatnya adalah became. Ya, predikatnya ini. Nah, kemudian ada after he plans. Nah, kita eh,
Kita amati dulu. Kita lihat dulu. Yang pertama kan sini John Chapman became famous in American folklore as Johnny Appleseed. Nah, berarti kan kejadian ini sudah lalu. Sorry. Berarti kejadiannya sudah masa lalu. Ya, kejadian sudah masa lalu. Became famous in American folklore. Kemudian ada kalimat kedua, he plants apple trees throughout the eastern part of the United States. Karena ini kalimatnya bentuknya adalah cerita, kalau misalkan cerita itu sudah pas terjadi di masa lalu, berarti ini diganti saja. Jadi planted. Ya, karena ini bentuknya cerita. John Chapman ini menjadi terkenal di cerita rakyat Amerika. Ya. Folklore itu cerita rakyat. Tuh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini keadaran ini sudah jelas. Kalau misalnya kalian tanyakan kalau kurang jelas, ya, tanyakan aja apa. Oke, jelas ya. Oke. Berarti kalau misalnya udah jelas, berarti mungkin kita akan soal lagi ya. Satu atau dua soal lagi, habis itu kita tutup. Oke. Ntar ya, saya cari itu soalnya. Maaf guys, kita masuk fase voice teman-teman. Nomor 4. The first fish have appeared on the earth approximately 500 million years ago. Mana yang menurut kalian salah? A, B, C, atau D? Kok ini rekor? Oke, jawabannya apa? B. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui apakah ada timeline. Ada timeline ya. Ada 500 juta tahun yang lalu. Kalau misalnya 500 juta tahun lalu, berarti sudah terjadi di masa lalu. Berarti ini diganti aja jadi had appeared. Oke? Oke. Ya, karena timeline-nya sudah jelas, ada 500 juta yang lalu, berarti sudah terjadi di masa lalu. Ini ya. Tuh. Jawabannya adalah B. Oke.
Oke, berarti kita udah belajar banyak ya. Untuk hari ini kita udah belajar cara ngebedain apakah itu past atau waktu present. Kita bisa ngebedain have sama had. Dan juga kita bisa membedain timeline ya berdasarkan garis waktu. Jadi lagi masing-masing tenses ya. Kalau misalkan lupa atau pernah belajar sebelumnya tapi lupa, bisa di-open kembali catatannya, atau kalian bisa cari di internet itu banyak, dan juga latihan soalnya juga banyak. Ya, habis itu kalian kerjakan, ya, dan juga kalian review ulang ya tentang apa yang disampaikan pada hari ini, ya, supaya tidak lupa dan tidak terbuang secara sia-sia gitu kan. Karena tidak ada kok ilmu yang sia-sia gitu. Tergantung orangnya apakah mau atau tidak, seperti itu, ya. Berarti nanti habis ini silakan di-review ya. Ya review saja ya. Saya nggak minta buat ngumpulin tugas kok, nggak ada tugas hari ini karena sifatnya adalah belajar, pelatihan, ya, training ya. Jadi bebas. Jadi gitu ya. Eh, saya cuma berharap kalian paham ya, kalian paham tentang apa yang disampaikan pada hari ini, kalian review dan juga kalian kerjakan soal ya. Kalau misalnya kalian pernah belajar ini tapi udah lupa, ya kalian buka lagi catatannya ya gitu. Nanti untuk semua recording ini bisa ditonton di live streaming di YouTube ya, di FIPA Unmila. Bisa nanti ditayangkan di situ. Nanti kalian bisa belajar kapan saja, di mana saja. Kalau kalian punya eh, waktu yang kosong, waktu luang, ya kalian bisa sambil-sambil belajar TOEFL ya 15 menit atau 1 jam eh, dengan salah satunya adalah live streaming YouTube FIPA Unmila gitu. Lengkap kok gitu. Nah, kalau sudah selesai, tidak akan lagi, ini sudah 1 jam ya. Berarti kalau misalkan tidak, dari sebelumnya ada yang ingin didiskusi nggak dari kalian? Grammar. Oke. Tentang apa grammar? Gitu ya. Jadi kalau grammar itu, kalau misalnya kalian ingin menulis terus artikel ataupun jurnal, itu grammar diperhatikan. Kalau misalkan dalam speaking itu tidak, awalnya tidak terlalu diperhatikan, tapi kalian belajar lagi bersih aja in case diperhatikan. Karena eh, yang pertama kalau misalkan speaking itu kan yang paling utama adalah confidence atau percaya diri. Bukan berarti grammar nggak penting ya, tetap penting pada hari itu. Just in case. Nah, kalau grammar itu ya susah-susah gampang. Tapi ya kalau menurut saya grammar itu cuma baca tenses saja atau hal-hal yang lain kayak part of speech, tenses. Ini ada kok materi TOEFL tentang part of speech. Nanti kita bahas tentang kata benda apa, kata sifat itu gimana, kata keterangan, ada kata kerja. Ini kita bahas kata kerja. Berarti salah satu part of speech ya. Kita bahas kata kerja dan sebagainya. Ya. Pokoknya dalam structure itu eh, banyak kita latihan soal. Karena soalnya cukup bervariasi. Sangat bervariasi. Tapi polanya sama aja. Kalau misalnya pola SP, SP, kalau SP, atau misalkan SP, CSP, atau CSP, SP, dan sebagainya.
Pokoknya kalian ingat aja pola-pola yang disampaikan. Sudah disampaikan terutama oleh saya gitu. Ya, pokoknya baik latihan soal ya. Oke, latihan soal teman-teman. Oke, ada lagi? Kalau ada, ya mungkin tidak sejam ya. Harusnya idealnya sampai jam 12 karena jam 12 lama banget. Ya saya short ya jadi 1 jam ya. Dan takutnya kalian ngantuk dan ngabisin kuota ya nanti jadi orang jahat enggak. Jadi dipersingkat saja. Yang penting struktur ini materinya singkat, tapi latihan soalnya baik. Kalau misalnya saya nggak ada struktur gitu, saya kira latihan soal. Awalnya dikasih materi dua materi, habis itu struktur, ya, habis itu latihan soal. Nah, nanti masih banyak kok yang masih dipelajari itu kan. Banyak kita belajar tentang kata benda, kata sifat, kata keterangan, ya itu. Pokoknya tetap semangat deh. Ya, siapa tahu nanti TOEFL-nya tinggi, nanti bisa daftar S2 mungkin, S2 di luar negeri misalnya, atau mau daftar CPNS misalnya. Karena CPNS tuh sekarang udah butuh TOEFL guys. Jadi harus tinggi. Di antara 450, 500, 50 ya. Itu guys. Jadi pendaftar CPNS tuh ada loh yang daftar pakai TOEFL, ada sekarang. Kayak modal luar negeri, badan pertanahan, dan modal luar negeri itu pakai TOEFL. Ya. Minimal itu saya baca terakhir itu 500. Ya. Terakhir 500. Ya. Kalau misalnya daftar beasiswa ke luar negeri 550. You feel challenging? You feel challenged? Ya, baca aja sekarang. Oke, untuk kalian masih ada waktu, kalau masih semester 3, ya kalau masih banyak waktu, masih kalau misalnya masih semester 1, ya now it's the golden time, ya waktu emas ya untuk mengembangkan kapasitas gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, berarti saya cukupkan saja. Saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk join ya, untuk membersamai kita semua, membersamai dalam acara kegiatan ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya, mengambil hikmahnya ya, dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan juga untuk kita semua. Amin. Nah, saya tutup ya dengan bersama hamdalah dan alhamdulillah dan see you in the next meeting. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you.